Salam, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. 100 tahun yang lalu GKJ Adrija menjadi gereja Tuhan yang dewasa. Meski dalam catatan sejarah baptisan pertama pada tanggal 20 Desember tahun 1907, namun kelahiran sesungguhnya menjadi gereja yang menentukan dirinya sendiri pada tanggal 18 Juli tahun 1920. Beriringnya waktu, nama Adipala ditambahkan menjadi penanda wilayah di mana gereja berada. 100 tahun bukan usia yang muda, tetapi sebagai gereja Tuhan dalam mengarungi perjalanan pesyarahan. Kita sadar bahwa GKJ Adrija dalam sisi manusiawi masih banyak hal yang belum mampu terwujud sebagai jawab panggilan Tuhan. Namun Tuhan masih menyediakan waktu bagi gerejanya terus bergumul dan berkiprah dalam arak-arakan bersama yang lain. Untuk itu, sebagai umatnya, mari kita kembali dengarkan panggilannya. Kita siapkan diri untuk senantiasa menerima berkat sekaligus menjadi sarana berkat bagi sesama. Kita bersama akan masuk dalam suasana ibadah syukur peringatan 100 tahun GKJ Adrija Adipala. Jemaat dimohon berdiri. Kita memuji nama Tuhan. Kidung Pasamuan Jawi 300 Kawendoso wolu podo setunggal temugi kali. Pasamuan Kang Nyawiji. Pasamuan Kang Nyawiji netepi sabdaning Gusti dadya pasuksisan nyata Yesus iku sang pamarta siramating alam tumrap maring sagunging tumita salir yang kang pracaya basuki gesang ira. Dina padamu sajuga ningkata perangan ira pasamuan kang manunggal ambabarken gesang kang enggal samitene biyantoni wit sisi yang lestari tunggal ati tunggal Gusti yang semreng sesami. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita awali ibadah khusus syukur 100 tahun GKJ Adrija Adipala menjalani panggilan dan kehidupannya dengan pengakuan Allah sang pemilik kehidupan adalah sumber pertolongan kita. Amin, amin, amin. Damai sejahtera Allah menyertai saudara semua. Kini dan selamanya. Menghayati 100 tahun perjalanan GKJ Adrija Adipala semakin menjadi berkat bagi sesama. Mari kita renungkan bersama bahwa keberadaan kita sebagai bagian gereja Tuhan tidak terlepas oleh berkat Tuhan. Sejarah memberikan kesaksian bahwa perjalanan 100 tahun bukanlah perjalanan yang mudah. Banyak hambatan, rintangan yang menghadang.
Namun Tuhan memampukan gerejanya untuk dapat melewati dan menyelesaikannya. Untuk itu, mari kita rayakan resapi dan rayakan rahmat Tuhan yang senantiasa mengiring derap langkah perjalanan gereja dengan pujian. Mari kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 240B, bait yang pertama. Datanglah, ya sumber rahmat. Jemaat yang terkasih, di hadapan Tuhan yang kudus, mari kita ungkapkan pengakuan atas cacat celah, pelanggaran dan dosa kita. Ketika panggilan rahmat-Mu kami dengar, sering kami menanggapi dengan sikap angkuh, bahkan kami merasa paling penting. Kasihanilah kami, Tuhan. Ketika Tuhan mengutus kami di kancah kehidupan dengan limpahan berkat yang tak pernah putus, namun seringkali kami sulit berbagi berkat karena hanya mementingkan diri, mencari tempat nyaman, bahkan mengabaikannya. Kasihanilah kami, Tuhan. Ketika Tuhan mengutus kami menjadi duta, menyatakan dan mewujudkan berkat bagi kehidupan, kami seringkali takut menyuarakan kebenaran, menyatakan keadilan, bahkan kami memaksa telinga untuk tidak mendengar rintian, erangan, dan jerit saudara kami. Kasihanilah kami, Tuhan. Mari kita ungkapkan pengakuan kita juga melalui nyanyian Kidung Pasamuan Jawi sekawan dasa songo padha ingkang kaping sepisan lan kalih Gusti Kang Maha Wilasa. Gusti Kang Maha Wilasa, mugi paring asma
jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana disaksikan oleh Yesaya. Kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai sejahtera Kristus. Mari kita nyatakan penerimaan kita terhadap anugerah Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 378, bait yang pertama dan bait yang kedua, yang diperbuat Allahku. Yang diperbuat Allahku, kebaikan semuanya, rancangannya tetap teguh, ku berserah padanya. Tuhankulah selamanya, yang ingin ku andalkan. Padanya aku aman. Yang diperbuat Allahku, tak usah ku ragukan, dan jalan lurus ku tempuh berkat pimpinan Tuhan. Anugerah dan kasih-Nya pedoman di bahaya, hidupku di tangan-Nya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah syukur kita, mari kita dengarkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ketika kami merayakan syukur atas perjalanan kehidupan gereja Tuhan, di tengah-tengah ibadah syukur kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, supaya sabda Tuhan betul-betul memandu kami untuk semakin mewujudkan panggilan Tuhan. Roh Kudus, biarkanlah berkarya atas diri kami. Amin. Bacaan sabda pada saat ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Lalu keluarlah orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh Dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semua. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh roh-Ku ke atasnya, dan Ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak,
dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Demikian jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang berkenan mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan sabda Tuhan, memelihara sabda Tuhan, dan menjadikan sabda Tuhan sebagai laku dalam kesehariannya. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersama menghayati syukur atas perjalanan 100 tahun gereja Tuhan di tempat ini. Tentunya usia 100 tahun bukanlah usia yang muda. Dan pada kesempatan yang indah ini, khotbah sesuai dengan tema besar yang diangkat oleh GKJ Adireja Adipala, yaitu semakin menjadi berkat bagi sesama. Semakin menjadi berkat bagi sesama. Kalau kemudian kita menghayati menjadi berkat bagi sesama, apa yang kemudian terlintas di pikiran kita sebagai gereja Tuhan? Mungkin kita berpikir ada banyak hal yang harus kita lakukan, harus kita wujudkan sebagai gereja Tuhan yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengemban perutusan Tuhan atas hidup dan kehidupan kita. Hari ini kita bersua dengan sabda Tuhan. Dan dari sabda Tuhan kita hendak belajar supaya hidup dan kehidupan kita betul-betul mampu semakin menjadi berkat bagi sesama. Tadi Bapak Ibu melalui bacaan sabda yang merupakan bacaan harian Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2020, terambil dari Injil Matius pasal yang ke-12 ayat 14 sampai dengan 21. Dari sabda Tuhan ini kita akan belajar apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika berkarya, ketika berbagi hidup di tengah-tengah kehidupan di dunia. Saya akan memulai ayat yang ke-14. Ternyata Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus mewujudkan belas kasih Allah, ternyata
tidak diterima, dan tidak dipahami oleh orang-orang banyak. Secara khusus oleh orang-orang Farisi. Karena ternyata orang-orang Farisi justru bersekongkol hendak membunuh Tuhan. Dan ternyata Bapak Ibu yang terkasih, di ayat yang ke-15 dinyatakan bahwa Tuhan Yesus tahu akan maksud mereka. Namun apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika mengetahui persekongkolan jahat orang-orang Farisi yang hendak melenyapkan Tuhan, ternyata Bapak Ibu, Tuhan tidak menghentikan kasih-Nya kepada orang banyak. Yesus senantiasa memberikan rahmat dan berkat-Nya bagi orang-orang di sekelilingnya. Yesus memberikan kesembuhan kepada orang-orang sakit. Belajar dari apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, ketika kita menghayati gereja Kristen Jawa Adirja Adipala, merupakan bagian dari gereja Tuhan, menghayati iman sebagai bagian dari tubuh Tuhan Yesus sendiri. Sudah sepantasnya kalau gereja Tuhan di tempat ini pun mengikut apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, meneladan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus, meski tanpa dapat dipungkiri banyak tantangan, banyak hambatan untuk kita berkiprah menjadi sarana kehidupan, menjadi berkat bagi dunia di sekitar kita. Tetapi mari Bapak Ibu, sekali lagi kita meneladani Kristus. Meski Tuhan Yesus Kristus tahu akan persekongkolan jahat, tetapi itu semua tidak menyurutkan Tuhan Yesus memberikan rahmat, berkat bagi dunia. Selamat menjalani kehidupan 100 tahun dan terus-menerus mari kita bergumul tentang panggilan yang Tuhan nyatakan kepada kita, tentang apa yang Tuhan sematkan kepada kita, menjadi mitra sekerja Allah bagi karya penyelamatan dunia. Dan mari Bapak Ibu, tema yang kita sepakati bersama bukan hanya tema yang indah untuk kita baca, bukan hanya tema yang indah ketika kita dengar, tetapi mari kita bertekad, kita jadikan tema yang indah dalam hidup keseharian kita. Sekali lagi, selamat ulang tahun yang ke-100 bagi panjenengan gereja-gereja Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu kita nyatakan
pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dan mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas terang sabda Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami sekalian. Dan biarkanlah sabda Tuhan yang kami dengar saat ini tidak hanya mampu kami dengar, tidak hanya mampu kami renungkan, tetapi mampu pula kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami. Secara khusus gereja Tuhan di GKJ Adireja Adipala yang hari ini genap 100 tahun mengarungi kehidupan menjadi gereja dewasa. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami nyatakan syukur kami kepada Engkau. Di tengah-tengah sukacita kami akan perjalanan 100 tahun GKJ Adireja Adipala, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini harus kehilangan orang-orang yang dicintai. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga besar Bapak Muntasir yang pada hari Selasa malam kemarin harus terpisah dengan orang tua yang dikasihnya, karena Tuhan telah memanggil pulang Bapak Muntasir Marto Wiharjo ke dalam pangkuan surga Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, panggilan Tuhan adalah perwujudan cinta kasih Tuhan. Kami yakin di balik panggilan Tuhan ada rahmat yang Tuhan nyatakan. Tetapi kami tidak akan pernah memungkiri manusiawi kami. Kami merasa kehilangan. Oleh sebab itu Tuhan sendiri yang berkenan memberikan kekuatan, penghiburan untuk keluarga yang ditinggalkan. Demikian pula ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami, orang tua kami yang harus menjalani hidup dalam kelemahan fisik, entah karena usia yang telah lanjut ataupun sakit yang diderita. Kiranya Tuhan berkenan menyapa kehidupan saudara kami melalui kasih-Mu. Nyatakanlah Tuhan kasih Tuhan kepada saudara-saudara kami, secara khusus saudara-saudara kami yang sampai saat ini belum mampu dan belum diperkenankan untuk ikut ibadah bersama di gedung gereja. Biarlah pengharapan kami senantiasa Tuhan pelihara akan perjumpaan dengan rahmat Tuhan yang sempurna. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk langkah kehidupan gereja Tuhan di tempat ini. Biarlah senantiasa dalam penyertaan-Mu, supaya kami semakin mampu betul-betul mewujudkan rahmat, berkat bagi kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan sebagai bagian negara ini,
biarlah kami juga ikut ambil bagian di kancah kehidupan bernegara. Melalui sumbangsih kami, biarlah semuanya itu menjadikan kemakmuran nama Tuhan di bumi Indonesia ini. Para pemimpin bangsa kami juga kami serahkan di dalam naungan kasih Tuhan. Presiden Republik Indonesia beserta Wakil Presiden dan jajaran kabinet yang saat ini bekerja keras untuk menanggulangi COVID-19, gugus tugas COVID-19, anggota TNI dan Polri, para medis yang kesemuanya itu bahu-membahu melawan COVID-19. Kiranya Tuhan berkati. Jauhkanlah negara ini ya Tuhan dari bencana. Pulihkan negara ini dari berbagai hal yang mencederai kehidupan negara ini. Seruan doa kami ya Tuhan hanya kami serahkan di dalam nama dan karya Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita menghaturkan diri seutuhnya kepada Tuhan sebagai ucapan syukur atas segala berkat yang telah kita terima dalam kehidupan ini. Ucapan syukur ini kita dasarkan pada sabdanya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Di dalam kita menghaturkan persembahan, kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 450 bait 1 dan Kidung Pasamuan Jawi 1 Swidak 8. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Urip kang samestine, lamun tansah ngucap syukur, ning ngarsane Sang Kristus, tan pantes takabur, jroning susah lan bunga, sadeng makanan, aku ngidung memuji syukur, yeku karsanya. Marilah kita haturkan syukur kita di dalam doa. Di dalam rahmat-Mu ya Tuhan, kami bersyukur ketika Tuhan memampukan kami menghayati penyertaan Tuhan
berkat Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Secara khusus ya Tuhan, saat ini kami bersyukur ketika Tuhan memberi waktu kepada kami sekalian sebagai gereja Tuhan mengayati syukur 100 tahun GKJ Adireja Adipala. Tuhan utus untuk berkiprah dalam kehidupan di dunia ini. Dan sebagai wujud syukur kami ya Tuhan atas limpahan berkat dan rahmat Tuhan, kami simbolkan dengan tumpeng ini, tumpeng 100 tahun berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan melalui tumpeng ini kami bertekad menyerahkan diri kami untuk senantiasa Tuhan pakai sebagai sarana berkat yang Tuhan hadirkan bagi kehidupan ini. Inilah seruan syukur kami ya Tuhan, yang hanya dalam nama dan karya Tuhan kami Yesus Kristus kami haturkan sepenuhnya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri ibadah khusus 100 tahun GKJ Adireja Adipala mengarungi kehidupan di dunia ini dengan meresapi pengutusan dan berkat yang diberikan Tuhan atas kehidupan kita. Jemaat, mari kita nyanyikan Kidung Pasamuan Jawi sekawan atus kawan doso sekawan, poto ingkang kaping sepisan lan 3, poto 3 mangke badhe kita repekaken kalian jumeneng. Margi sih paduka. Hiduplah dalam penyertaan Allah. Kami siap hidup dalam penyertaan Allah. Jadilah gereja Tuhan yang senantiasa mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Kami siap menjadi gereja Tuhan bagi terwujudnya kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus,
dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to